Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita berada di tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita dari membahas faidah indah dari surah Al-Fatihah. Kemarin kita bahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dan sekelumit tentang permasalahan fikih di dalamnya. Dan pada kesempatan yang ini kita akan lanjutkan ayat berikutnya, atau ayat pertama menurut sebagian para ulama, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, kalimat alhamdulillah ini sering kita artikan dengan terjemahan apa? Segala puji hanya milik Allah, atau segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat alhamdulillahi. Di sini ada kalimat lillah, yang artinya kepemilikan. Hanya milik Allah semua atau bentuk jenis pujian. Kalimat alhamdu ini kata para ulama adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim, yaitu sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang dipuji dengan seluruh bentuk kesempurnaan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Pujian kepada Allah itu haruslah diiringi dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perkara yang harus ada pada setiap muslim, sehingga pujian yang seperti ini adalah pujian yang statusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kalanya seseorang itu ketika memuji sesuatu, dia tidak ada rasa cinta dan pengagungan kepada sesuatu yang dia puji. Ada kalanya kita memuji seseorang, itu bukan dalam rangka mengagungkannya, tapi karena ada satu hal yang dia memang layak dipuji, dan itu pun tidak sempurna pujiannya. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki segala kekurangan. Kalau ada orang dipuji, maka tentu ada satu sifat atau lebih yang dia nggak terpuji di situ. Tapi Allah Rabbul Alamin, ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada nilai kesempurnaan bagi Allah yang mengharuskan kita mencintai Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalimat alhamdu di sini harus benar-benar di situ ada nilai pengagungan sekali lagi kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, yang ini masuk dalam kategori ibadah. Karena di antara bentuk kesyirikan adalah syirik dalam masalah mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Seseorang ketika mencintai sesuatu yang sifatnya perkara tersebut asalnya dibolehkan, tapi cintanya kepada sesuatu itu melebihi cinta dia kepada Allah,
Subhanahu wa taala, maka jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini perlu kita fahami bersama, kalau kita memuji Allah dan memang Allah layak dipuji dengan segala kesempurnaannya Subhanahu wa taala, di situ ada nilai ta'zim dan mahabbah, pengagungan sekaligus kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja mencerita Allah Subhanahu wa taala, kalimat lillah. Kalimat lillah di sini kata ulama ada dua maknanya. Pertama, lil istighraq. Lam di sini untuk menyatakan al istighraq, yaitu keseluruhannya. Dan al istihqaq yang artinya kepemilikan. Sehingga kalimat alhamdulillah, maka seluruh pujian itu hanya layak bagi Allah. Dan semua pujian yang kita alamatkan kepada seseorang, hatta kepada Rasulullah SAW, kita puji Rasulullah SAW, maka sejatinya pujian itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Dan memang layak Allah dipuji Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian itu statusnya yang kita berikan kepada makhluk itu kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalimat alhamdulillah di sini, kalimat lillah, itu maknanya al-istighraq. Semua bentuk pujian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah layak untuk dipuji. Ini perkara ini disepakati oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Akan tetapi, kalau pujian kita itu mengenai makhluk, namanya bukan alhamdu, bukan hamdun, tapi sana, yaitu sebatas pujian tanpa ada kecintaan dan pengagungan. Ada kalanya orang memuji seorang seperti itu. Bahkan ada kalanya seorang itu ketika memuji seseorang itu hanya karena urusan yang lain. Di antaranya contohnya adalah para penyair. Mereka sering memuji para penguasa di masa itu. Bahkan banyak penyair yang memuji dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah Al-Mutanabbi, salah seorang ahli syair ya di masa dinasti Umayyah maksudnya. Dia memuji dirinya sendiri. Dia mengatakan, wa in kuntu, meskipun saya awakhiru zamanuhu, datang di masa-masa akhir, la'atin bima lam tastati'hu awailu, maka saya akan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu selain saya. Ini kata para ulama, ucapan ini memuji diri sendiri. Yang terkadang pujian tersebut ada rasa bangga dan kesombongan. Sama halnya kalau kita memuji seseorang, maka di sana ada embel-embelnya, ada keinginannya. Tapi kalau orang memuji Allah Tabaraka wa ta'ala, sekali lagi di situ ada ibadah kepada Allah. Dan semua pujian memang layak kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita pahami dari kalimat alhamdulillah. Kemudian kalau ditanya apa sebabnya Allah itu layak dipuji, dan pujian kepada Allah itu pujian yang sempurna, dan pujian kepada Allah itu adalah meliputi semua bentuk pujian hanya kepada Allah. Para ulama menyebutkan di sini ada dua sebab. Pertama, kamalul mahmud, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dari semua sisinya. Allah sempurna dari zatnya, tidak ada kekurangan. Allah sempurna dari syariatnya, dari perintah dan larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dari sifat-sifatnya, dan Allah sempurna dari seluruh perbuatannya. Tidak ada satupun yang tercela bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah Rabbul Alamin menyebutkan tentang dirinya dalam sebuah ayat ketika orang-orang musyrikin diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang anak perempuan, dia marah. Dia tidak ridha. Bahkan dengan teganya dia membunuhnya di kala masih kecil atau menimbunnya ketika sudah lumayan agak besar. Dan Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi dia perumpamaan dan sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan hanya milik Allah permisalan sifat yang mulia yang tinggi, dan Allah Maha Aziz lagi Maha Hakim.
Apa kaitannya ayat ini dengan peristiwa orang-orang musyrikin itu mengubur anaknya hidup-hidup? Karena mereka menganggap pemberian Allah itu nggak sempurna. Kenapa Allah memberikan mereka anak perempuan? Sehingga mereka murka kepada Allah Taala yang memberikan mereka anak perempuan. Sehingga dari sini kata para ulama, barang siapa yang membenci lahirnya anak perempuan, dia nggak suka datangnya anak perempuan, dia menganggap anak perempuan itu merepotkan, nggak bisa menghasilkan uang misalnya, nggak bisa menghasilkan harta, justru malah membuat dirinya itu kesulitan. Maka dia punya sifat, dia adalah sifat-sifat jahiliyah. Dengan sifat itu, dengan seperti itu, mereka mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Seakan-akan pemberian Allah ini nggak ada artinya. Begitu maksudnya. Sehingga Allah mengatakan, walillahil matsalul a'la, hanya milik Allah permisalan sifat yang tinggi lagi mulia. Karenanya Allah layak kita puji. Karenanya Allah Subhanahu wa taala itu layak kita puji dengan pujian yang tinggi. Puji yang melahirkan peribadatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kamalul mahmud. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dan memang Allah layak dipuji Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Dengan pujiannya terhadap dirinya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan anggapan buruk tentang dirinya dari orang-orang musyrikin yang Allah katanya membutuhkan anak. Allah puji dirinya Subhanahu wa ta'ala surah Al-Isra di ayat 111. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji hanya milik Allah. Lihat. Segala pujian hanya milik Allah. Enggak pantas Allah dicela. Allah nggak layak menerima celaan, baik hukumnya, perintahnya, larangannya, pemberiannya kepada makhluk. Allah nggak layak kita cela. Alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak butuh kepada anak, dan Allah tidak butuh kepada syarikat pembantu dalam kerajaannya, dan Allah tidak butuh seseorang untuk melindungi dirinya dari keburukan. Wa kabbirhu takbira, maka besarkanlah Allah dengan seagung-agungnya, dengan sebesar-besarnya. Lihat jamaah yang muliakan, Allah dipuji. Semua hal Allah dipuji Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, Allah itu senang kalau kita memujinya dalam setiap keadaan. Bahkan dalam makanan yang kita makan sedikit dan minuman yang kita teguk walaupun hanya seteguk segelas, itu layak kita puji Allah, karena itu nikmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaihi." Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang apabila dia selesai makan dia memuji Allah. Bahkan sebelum dia makan dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Antum lagi lapar, datang ke kantin, wah kantinnya buka, alhamdulillah. Belum makan tuh. Gimana kalau udah makan, nambah lagi. Alhamdulillahnya double ya, alhamdulillah. Masya Allah, ya kan? Innallaha la yarda, Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan lalu memuji Allah. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha, dan dia minum dan dia pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah dipuji ikhwan dalam setiap keadaan. Ya, karena Allah zat yang pantas kita puji. Layak dipuji Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kurang pada diri Allah Azza wa Jalla, dari namanya, dari sifatnya, dari perintahnya, dari larangannya, bahkan dari hukumnya yang beredar di langit dan di bumi, yang berlaku di langit dan di bumi. Sampai kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menimpakan musibah kepada kita, Allah tetap terpuji. Allah nggak dicela. Di mana sisinya? Allah terpuji dari segala bentuk hukumnya. Sampai musibah yang menimpa seseorang itu Allah layak dipuji. Karenanya kita harus istislam, harus berserah diri sepenuhnya kepada takdir Allah. Takdir ada dua, takdir kauniyah, takdir syariah. Takdir kauniyah, setiap ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini pasti terjadi dan tidak harus Allah mencintainya, tapi Allah mencintai hikmah di balik itu. Coba kalau nggak ada musibah, kata Ibnu Qayyim,
maka kita akan datang kepada Allah dengan bangkrut. Amal soleh kita, ketaatan kita belum tentu dibalas dengan kebaikan oleh Allah, karena tergantung dari ikhlasnya kita dan benarnya cara mengerjakannya. Tapi kalau dosa, udah pasti Allah balas. Itu kata Ibnu Qayyim dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau ada orang tertimpa musibah, musibah itu kata para ulama bisa meringankan apanya? Dosanya. Terpujilah Allah. Sehingga kita datang menuju Allah dengan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah. Allah dipuji, ikhwan. Makanya Nabi SAW itu ketika mendengar sesuatu yang kurang enak, melihat sesuatu yang kurang menggembirakan, apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nabi itu banyak memuji Allah, ikhwan. Ya. Bahkan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan uji yang berat sampai anaknya meninggal dunia. Dan Allah bertanya kepada malaikat, ya pada Allah Maha Tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, apakah engkau mengambil buah hatinya? Benar ya Allah. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan hambaku pada saat aku mengambil buah hatinya? Dia beristirja dan memujimu ya Allah, dan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, buatkan bagi dia baitul hamdi. Buatkan bagi dia sebuah istana, dan sebut istana tersebut dengan sebutan baitul hamdi, istana pujian. Tapi bukan berarti kalau anak meninggal alhamdulillah meninggal, bukan itu maksudnya. Tapi dia memuji apa yang Allah berikan kepada dia, semuanya Allah terpuji, dia serahkan semuanya kepada Allah dan dia meyakini itu bagian dari takdir Allah. Nah ini. Jadi sebab yang pertama apa? Memang Allah Subhanahu wa taala Al-Mahmud, yang layak dipuji dengan segala kesempurnaan. Yang kedua, ikhwan, Ifdalul Mahmud, karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan segala macam bentuk nikmat kepada kita. Orang kalau dikasih sesuatu oleh pihak lain, itu senang nggak? Antum dikasih hadiah senang nggak? Senang. Ingatnya itu sepanjang hidup, sepanjang hayat. Tapi terkadang dengan nikmat Allah kita lupa ya. Ya, kita masih mikirin nikmat yang ada sama orang. Sementara nikmat yang sama kita belum sempat kita syukuri. Kita mikirin nikmat di masa depan. Kita belum punya ini, kita belum punya itu. Kita mikir itu. Tapi nikmat yang Allah sama kita di hari ini belum kita syukuri. Padahal Allah Rabbul Alamin yang menganugerahkan semua nikmat buat kita. Bahkan nikmat yang belum sempat kita minta kepada Allah, Allah kasih. Kasih, kok. Bangun tidur kita bisa mendengar, bisa berjalan, bisa melihat. Ya, kuping kita enak mendengarnya, mata kita bisa, kaki kita bisa berjalan. Antum lagi tidur berdoa gak sama Allah? Ya Allah, nanti bangun tidur mata bisa lihatnya. Gitu ya. Kuping bisa dengarnya. Enggak kan? Karena kita nggak minta, Allah kasih. Banyak nikmat yang kita nggak minta, Allah kasih. Karenanya Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang menjumpai Anda, yang ada pada diri Anda, semuanya datang dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal kebaikan, nikmat dijauhkan dari musibah, nikmat dijauhkan dari berbagai macam apa? Kemaksiatan. Oh, itu nikmat ikhwan luar biasa. Luar biasa, itu nikmat besar itu. Selain nikmat badannya, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam apa? Perkara-perkara maksiat. Demi Allah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kita bisa mengerjakan ketaatan dan kita bisa meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena kecerdasan kita loh. Bukan karena kekuatan kita, itu murni taufik dari Allah. Kalau sekiranya Allah nggak kasih kita taufik dan hidayah mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, tentu kita sama dengan mereka. Yang tiap hari menghabiskan waktunya, umurnya, usianya, hartanya buat maksiat kepada Allah. Kalau Allah nggak kasih kita ini nikmat mentaatinya, tentu kita akan sama dengan mereka. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala itu layak dipuji, ikhwah. Bahkan pujian kepada Allah, setinggi-tinggi pujian keluar dari lisan seorang nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Lihat dalam surah An-Naml ya, ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kerajaan serta kenabian dan kerasulun, nikmat yang besar kepada dua orang nabi ini. Allah mengatakan walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma, dan sungguh kami telah memberikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu.
Ilmu di sini kenabian, nubuwah, dan kerasulan. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di atas seluruh hambanya orang-orang beriman. Jadi di antara hamba Allah ada yang beriman, Allah angkat di antara mereka siapa? Para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya keduanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ikhwan azakumullah, dalam keadaan di mana kita melihat sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Misalnya kita sedang menjenguk sahabat kita yang tertimpa penyakit atau tertimpa musibah. Ya. Kita berdoa kepada Allah dan mensyukuri nikmat sehat yang ada sama kita. Apa doanya, yang tahu enggak? Doa ketika melihat orang tertimpa musibah atau diuji oleh Allah. Yang doa ini mirip dengan doanya Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, barang siapa yang baca doa ini ketika melihat orang tertimpa musibah, baik timpa musibah dari segi keduniaan atau musibah agama, diberikan oleh Allah pemahaman yang menyimpang, maka demi Allah, kata Nabi, orang itu tidak akan terkena musibah yang semisal itu. Hafalkan ikhwan doa ini. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku afiat. Mimma btalaka bih, dari apa yang Allah telah uji engkau. Wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Dan Allah memberikan aku keutamaan atas semua makhluknya dengan keutamaan yang besar. Ini memuji Allah, ikhwan, ini nikmat. Sungguh nikmat kita bisa mengenal kebaikan. Ya, karena itu Allah layak dipuji lantaran segala nikmatnya. Sehingga kata para ulama kita mengambil kesimpulan, kalimat alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita dan keutamaan yang terus mengalir kepada kita tanpa henti, maka seperti itu pula pujian, sanjungan yang kita alamatkan kepada Allah tanpa kita hentikan. Tanpa harus berhenti, terus ucapkan alhamdulillah. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pujian ini, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah mengatakan la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah mengatakan alhamdulillah. Sekilas kita agak bingung ya, kenapa Nabi katakan zikir la ilaha illallah dan doa alhamdulillah? Bukankah alhamdulillah juga zikir? Betul ya? Alhamdulillah zikir atau doa? Zikir. Doa atau zikir? Zikir, bukan doa. Zikir dan doa, bagus. Ini pada salah. Alhamdulillah itu zikir sekaligus doa, kata ulama. Kenapa Nabi katakan zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah puncaknya iman. Puncak iman. Iman yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan doa yang paling utama di sisi Allah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kok Nabi nggak katakan zikir? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya kalimat alhamdulillah itu adalah doa kita kepada Allah dengan lisanul maqal, lisan yang mengatakan kepada Allah. Artinya kalimat alhamdulillah ini kita menggabungkan lisanul maqal, ucapan kita kepada Allah, dan lisanul hal, lisan hal, ini keadaan kita yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kata Ibnu Qayyim orang mengatakan alhamdulillah, dan ini doa minta kepada Allah agar Allah curahkan nikmat untuk berikutnya. Sehingga kata Imam Syafi'i di bagian muqaddimah kitab Penyiar Risalah, beliau mengatakan nikmat itu melazimkan syukur. Dan kalau orang itu bersyukur, melazimkan datangnya nikmat yang berikutnya. Berarti nikmat ini melazimkan syukur, dan syukur mendatangkan nikmat berikutnya. Nikmat berikutnya melazimkan syukur, dan begitu seterusnya tanpa henti. Nah, ini ikhwan azakumullah. Lihat kalimat alhamdulillah itu besar.
Maka kita memulakan semua pujian kepada Allah. Dan Allah layak dipuji dengan semua sifat yang mulia, perintahnya, larangannya. Sehingga sekali lagi kita tidak boleh mencela. Kita nggak boleh benci. Kita nggak boleh merasa kurang nyaman dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak nyaman, yang tidak senang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terkadang perintah Allah itu bertentangan dengan syahwat, dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Dan karenanya surga itu diliputi dengan apa? Dengan sesuatu yang jiwa kita ini menentang. Kata Nabi SAW, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, perkara-perkara yang syahwat kita itu senang gandung kepadanya. Dan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang syahwat kita itu nggak suka. Banyak orang yang tidak menyukai perintah Allah. Dan banyak yang menerjang batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwan azakumullah. Dari kalimat alhamdulillah. Kemudian kalimat ini ingin membedakan kepada kita tentang alhamdulillah dengan asyukru. Apa bedanya sih alhamdulillah dengan asyukru? Syukur itu kata para ulama adalah kita memuji Allah lantaran datangnya nikmat. Ya. Syukur itu kita puji Allah lantaran datangnya nikmat. Tapi kalau alhamdulillah, mau ada nikmat, mau ada musibah, kita puji Allah. Sehingga kalimat alhamdulillah ini lebih tinggi dibanding asyukur. Karena kalimat syukur itu datang setelah adanya nikmat, dan lazimkan datangnya syukur karena ada nikmat. Dan syukur itu separuh keimanan. Tapi alhamdulillah itu merupakan iman secara utuh. Kata Ibnu Qayyim, iman itu dua jemaah. Separuhnya syukur, separuhnya apa? Apa separuhnya? Sabar. Ya, sehingga kalimat alhamdulillah itu kata Nabi memenuhi langit dan bumi. Penuh, full. Tapi kalau syukur itu separuh keimanan, dan ini tercermin dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Dan pernah saya sampaikan hadis ini. Sungguh menajubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya bernilai kebaikan. Kapan? Ketika dikasih nikmat dia bersyukur. Fakana khairullah, itu kebaikan bagi dia. Jika diberikan kemudaratan, diberikan ujian musibah oleh Allah Tabaraka wa taala, dia bersabar, fakana khairallah, itu pun kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu bersyukur ketika dapat nikmat dan bersabar ketika disentuh dengan kemudaratan tidak dapati kecuali bagi seorang mukmin. Karena kata Al-Qayyim, iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat alhamdulillah itu bagian dari iman yang penuh. Makanya orang yang banyak muji Allah itu dalam setiap keadaan, ikhwan. Mau ada nikmat, mau diberi ujian Allah, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Contohnya para ulama salaf kita diantaranya adalah Qadhi Syuraih. Tahu Qadhi Syuraih? Beliau itu punya mata sebelah kanannya itu buta. Ada sebuah jendolan di sini bernanah. Sehingga kalau di sebelah kanan tuh beliau nggak tahu siapa orang sebelah kanan itu. Matanya buta dan ada sedikit jendolan gitu. Lalu datang orang yang mengeluhkan kemiskinan dan kefakiran. Baru diuji oleh Allah belum lama. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku diuji oleh Allah dan segala puji bagi Allah. Saya diuji oleh Allah dengan 40 tahun mata kanan saya ini nggak bisa lihat. Tapi saya nggak pernah mengeluh kepada orang seperti Anda. Lihat, Masya Allah, ikhwan. 40 tahun loh. Mata kanan itu nggak berfungsi. Ya, dia nggak pernah ngeluh kepada fulan, hatta kepada istri dia nggak pernah ngeluh. Dia baru mengatakan demikian ketika ada yang mengeluh masalah kefakiran di hadapannya. Itu Qadhi Syuraih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang pernah mengadili masalah Ali bin Abi Thalib karena baju perangnya diambil oleh orang Yahudi, dan kasus itu dimenangkan oleh Yahudi. Qadhinya Qadhi Syuraih. Allahu Akbar. Ya, salafus salih, ikhwan. Bagaimana mereka itu menahan pedihnya musibah 40 tahun. Ya, lihat bagaimana Nabi Syuaib diuji oleh Allah 18 tahun dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan mati anak-anak mereka. Anak-anak yang meninggal dunia, rumahnya hancur.
Apa kata dia? Segala puji bagi Allah. Allah berhak mengambil, karena itu titipan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karenanya kalimat alhamdulillah itu ada pada saat kita diuji oleh Allah atau pada saat kita mendapatkan nikmat lain dengan syukur. Kalau syukur ada itu pada saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kelaziman, itu kewajiban. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Jika Anda bersyukur, aku tambah nikmat itu. Dan ingat, jika Anda kufur kepadaku, sungguh azabku begitu pedih. Jadi syukur itu melazimkan setelah datangnya nikmat. Tapi alhamdulillah dalam semua keadaan, ikhwah. Makanya kita nggak boleh kufur pada Allah. Walaupun kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Kita sakit masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa ditemani orang-orang yang kita cintai. Bahkan kita masih sempat dijenguk oleh kawan-kawan kita, diberikan support. Itu nikmat loh, luar biasa. Dan sekali lagi, kalimat alhamdulillah itu ada dalam setiap keadaan. Ya, istimewanya kita memuji Allah pada saat kebaikan dan ketaatan kita berjalan dengan sempurna. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Ya. Kemudian ikhwan, a'azakumullah, kalimat Rabbil Alamin. Ya, Rabb semesta alam. Kalimat Rabbun artinya yang menciptakan, kemudian yang memiliki dan yang mengatur. Ini Rabb. Dan kalimat Rabb ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat Rabb ini hanya disebutkan Rabb saja, maka tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Dan Rabb itu artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Rabb ini bukan hanya menciptakan, tapi memiliki sekaligus mengatur. Di situ ada tauhid ar-rububiyah. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwasanya alam semesta itu artinya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah disebut alamin. Ya, selain Allah disebut alam, dan Allah yang menciptakan mereka. Dan Allah mengawali sebelum kalimat Rabbul Alamin dengan alhamdulillah. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan itu Subhanahu wa taala itu adalah wujud dari segala kebaikan Allah. Karenanya Allah layak kita puji Subhanahu wa taala. Sampai sekalipun Allah menciptakan makhluk yang paling durhaka, yaitu siapa? Iblis. Iblis termasuk alamin, jemaah. Tapi Allah dipuji loh, lantaran Allah menciptakan iblis. Ada hikmah yang lembut kata Ibnu Qayyim di sini dalam Zadul Ma'ad di juz yang pertama, beliau mengatakan, kenapa sih Allah ciptakan iblis? Coba kalau nggak ada iblis, kan kita nggak ada permusuhan, nggak ada hasad, nggak ada pertumpahan darah. Coba kalau nggak ada iblis, enak nggak? Enak nggak teman-teman? Nggak ada iblis nih, enak. Tapi hidup kita statis, dia gitu aja. Kalau ada iblis, bukan berarti kita ingin ya. Artinya ada hikmah, kita cinta hikmahnya. Dan iblis itu termasuk apa? Alamin, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan makhluk yang paling durhaka. Dan di situ Allah terpuji Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis, adanya syariat jihad. Dengan adanya iblis, ada orang-orang yang Allah selamatkan, Allah kasih hidayah. Dengan adanya iblis, ya, manusia terbagi menjadi mukmin, terjadi menjadi kafir. Dengan adanya iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penduduk surga, Allah menciptakan penduduk neraka. Dengan adanya iblis, ada orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, meminta, berdoa kepadanya, Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, minta pertolongan kepada Allah. Dan itu maksud diciptakannya iblis, tujuan dan hikmahnya. Wow, Masya Allah. Sama halnya coba kita ambil sedikit permisalan. Kenapa sih Allah ciptain nyamuk? Nyamuk itu kan mengganggu. Bahkan ada nyamuk cikungunya. Ya, kalau kita digigit itu berarti kita lemas itu. Coba pikir, ada nyamuk, ada obat nyamuk.
ada pabrik obat nyamuk, ada perusahaannya, ada karyawannya, betul nggak? Ada lapangan pekerjaan, ada raket nyamuk. Anda bisa beli itu, pedagang untung. Hikmah atau tidak? Hikmah. Allah nggak malu bikin itu loh, ya. Allah nggak malu, ikhwan. Kenapa? Itu menunjukkan kebesaran Allah, Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Seekor nyamuk saja tidak akan bisa melakukan apapun tanpa izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bayangkan, ikhwan azakumullah. Kadarnya apa yang Allah perbuat? Allah dipuji. Ya. Karenanya dari kalimat ini, ikhwan azakumullah, ada hikmah yang besar. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini tersimpan di dalamnya tauhid asma wa sifat. Allah dipuji. Nama Allah Al-Hamid. Hamid ini artinya Allah dipuji dengan berbagai macam bentuk pujian. Bukan Hamid, tapi Hamid. Innaka Hamidun Majid. Nama-nama Allah umumnya wazannya fa'ilun, Hamidun, Karimun, Alimun. Kenapa? Banyak dan menyatakan berlebihan. Karenanya Allah Hamid, Allah dipuji. Allah nggak dicela dalam setiap perbuatannya. Hatta Allah menciptakan yang namanya nyamuk atau menciptakan iblis sekalipun. Kedua, kalimat ini mengindikasikan adanya tauhid ar-rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ini. Dan yang ketiga, mengindikasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya. Dari mana, Ustaz? Kalimat Rabbul Alamin. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan memperkenalkan dirinya kepada hamba. Bagaimana cara hamba tahu bahasanya dia punya Rabb yang Maha Esa yang menciptakan ini dan itu? Bahasanya Rabb ini Maha terpuji. Allah utus para rasulnya. Agar manusia tahu Allah itu menciptakan langit dan bumi. Allah berhak disembah, Allah berhak dipuji dalam setiap keadaan. Kalimat ini mengindikasikan, kata ulama, adanya tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan adanya pengutusan para nabi dan rasul. Masya Allah. Itu diantara hikmah kata para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan hikmahnya lagi, ikhwan, kata para ulama, faedah dari kalimat ini adalah kita harus taslim, kita harus benar-benar menyatakan berserah dirinya kepada Allah karena Allah yang memiliki alam semesta ini. Sehingga tadi saya sebutkan adanya apa? Takdir secara kauni dan takdir secara syar'i. Karena alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kafir juga mereka berserah diri kepada Allah dari segi takdir kauni. Orang kafir nggak bisa yang namanya itu berlepas diri dari Allah, dari musibah, dari nikmat, nggak bisa. Bahkan sifat tua menyentuh mereka. Nggak ada orang kafir itu hidupnya mudah terus, nggak ada. Karena Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Hanya kepada Allah di langit dan di bumi itu semuanya berserah diri, baik dalam kondisi taat, suka atau karhan, nggak mau. Ada kan orang nggak ingin tua ya, sehingga dia pakai skincare, itu kan takut kena apa gitu tuh, takut mukanya hitam, jadi kelihatan lebih tua pakai skincare. Perawatan wajah, perawatan kulit, yang namanya tua tetap keriput, betul. Dan itu adalah sifat taslim kita secara kauniyah, nggak ada yang bisa menghindar. Nabi saja punya uban. Nabi saja disentuh dengan sifat tua, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebutkan tua itu perkara yang lazim. Makanya Allah Rabbul Alamin mengatur alam semesta ini. Gak ada yang bisa keluar dari peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ikhwan, kalimat alamin ini mengindikasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Karena kita adalah makhluk dan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini juga mengindikasikan adanya peribadatan hanya kepada Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, maka Allah sudah pantas dan wajib kita sembah. Berarti kalimat Alhamdulillahirabbil alamin mengandung 3 tauhid. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan tauhid al-uluhiyah. Dan ada di sana isyarat diutusnya para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam.
Masya Allah. Panjang ya? Sabar ya teman-teman ya. Tapi saya ringkas insya Allah. Saya coba ringkas. Kemudian zaman kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalimat ini selanjutnya adalah kalimat Maliki Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ayat kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa Allah ulang kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebagian mereka menilai kalimat ini mengindikasikan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu memang bukan ayat dalam Al-Fatihah. Kedua, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah ayat dalam surah Al-Fatihah untuk menekankan bahwasanya Rabb yang kalian sembah, Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Rabb yang memiliki sifat kasih sayang dan sifat pengasih kepada hamba-hambanya. Sehingga kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak menjadikan hambanya putus asa dan tidak menjadikan hambanya itu mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, artinya Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga hamba itu ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan azabnya, tapi juga nggak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dan kalimat sebelumnya mengandung 3 bentuk fondasi amal ibadah, yaitu pilar ibadah. Pertama apa? Cinta. Kedua takut. Dan ketiga apa? Roja, mengharap kepada Allah. 2 ayat ini melahirkan sifat 3 poin ini yang menjadi sumber dan akar ibadah kita kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah tidak ada rasa cinta, tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak ada rasa harap kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka ibadah kita hampa, kering. Lihat orang ibadah tuh kayaknya maunya cepat selesai, ya kan? Kalau salat itu ingin segera selesai. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada Allah, nggak ada rasa pengagungan kepada Allah, kurangnya harapan kepada Allah. Maka kata Nabi dalam salat apa? Inna fi salati lasyughlah. Sesungguhnya dalam salat itu ada satu kesibukan. Sibuk apa? Sibuk memahami ayat yang kita baca, sibuk kita mencintai Allah, sibuk kita mengagungkan Allah, sibuk kita mengharap kepada Allah, sibuknya kita takut kepada Allah. Bahkan ayat-ayat yang kita baca itu ada azabnya, ada rahmatnya, ada pengampunannya, ada permohonannya kepada Allah. Sehingga ibadah itu terbit dari 3 ini, ya kawan. Cinta, pengharapan, dan takut kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, cinta itu ibarat kepala seekor burung, sementara kedua sayapnya ibarat apa? Roja dan takut atau khauf. Bagaimana kondisinya jika seekor burung itu kepalanya tidak ada? Walaupun punya kedua sayap, bisa terbang atau tidak? Tidak bisa terbang. Kalau salah satu sayapnya patah, bisa terbang atau tidak? Apalagi kedua sayapnya tidak ada. Berarti kecintaan kita kepada Allah dalam ibadah tidak cukup tanpa adanya rasa harap dan rasa takut kepada Allah, dan itu terbit dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan kedua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengindikasikan adanya rahmat Allah yang luas kepada orang-orang beriman dan juga orang kafir, dan rahmat Allah yang bersambung khusus bagi orang beriman di jannah, sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu. Ya. Dan yang terakhir ayatnya yang kita masuk kita ada kalimat Maliki Yaumiddin. Confident azakumullah, kalimat Maliki Yaumiddin ini kita artikan apa? Yang menguasai hari pembalasan. Dalam ilmu tajwid, kalimat Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan 2. Boleh dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Ini riwayat Warsh. Jadi kalau ada imam baca Maliki Yaumiddin, jangan salah, subhanallah. Ya, itu benar. Cuman bagi imam harus kasih tahu dulu. Jangan sampai kaum muslimin merasa asing ini bacaannya kok begini sih. Karena Al-Fatihah itu bisa dibaca dengan 7 qiraat. Saya contohkan. Tadi riwayat Warsh, ada riwayat Qolun dari Ibnu Umar yang baca sin bisa diganti sad, bisa diganti zai. Ihdinas sirata, boleh dibaca ihdinas sirata pakai sin, dan baca zai, ihdinas siratal mustaqim, ziratal ladzina an'amta alaihim. Boleh dibaca
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, tapi jangan dicampur-campur qiraahnya. Dan imam harus ngerti. Dia baca di tengah kaum muslimin yang mereka nggak pernah dengar itu, yang ada nanti malah Islam apa lagi nih. Benar itu kejadian. Kok begini Al-Fatihahnya? Tapi sebagai seorang talib berilm, dia menjaga hal ini. Ya. Dan kalimat Malik dengan kalimat Malik itu mengandung dua kesempurnaan. Allah menguasai, Malik artinya penguasa, dan Malik artinya raja. Allah raja, Allah juga penguasa. Allah penguasa dan Allah raja. Kalimat ini kalau bergabung dua, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dua memiliki sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah ya raja, ya Allah penguasa. Ada kalanya makhluknya, hambanya itu raja tapi nggak punya kekuasaan. Kekuasaan terbatas, dia harus minta izin kepada rekan-rekannya, badan eksklusif, badan yudikatif, diizin tuh. Tapi kalau Allah raja, nggak perlu izin. Allah yang menetapkan, Allah yang menghapuskan, Allah yang mengangkat, Allah yang menghinakan di langit dan di bumi. Ya. Kemudian kalimat yaumiddin. Kalimat din jamaah ini maknanya dua. Pertama maknanya adalah amal. Ya, agama ini amal, pengamalan. Yang kedua maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Karenanya kita terjemahkan penguasa di hari pembalasan. Setiap amal kita akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalimat Malikum Yaumiddin ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hari pembalasan. Semua amal kita nanti dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa terkecuali. Sampai pembalasan itu ada pada setiap perbuatan malaikat, malaikat membalas dengan catatan mereka ditujukan kepada Allah dan juga binatang. Sampai kata Nabi apa? Kambing yang punya tanduk itu ditanduk oleh kambing yang lainnya, nanti Allah balas dari kiamat. Sampai kayak gitu, ikhwan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hari pembalasan ini, yakni semua amal usaha kita akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalimat ini, ikhwan, Malik Yaumiddin ini mengindikasikan adanya iman kepada yaumul akhir. Dan juga mengisyaratkan juga, kata para ulama, adanya diutusnya para nabi dan rasul. Karena kita nggak tahu bagaimana cara mengimani perkara gaib, diantaranya kepada hari akhir, tanpa diutusnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwan, azakumullah. Dan yang terakhir adalah, ya, saya bawakan sabda Nabi SAW, kalimat Malikum Yaumiddin juga artinya ditafsirkan para ulama dengan apa yang terjadi pada hari pembalasan itu. Allah menyebutkan Subhanahu wa Ta'ala, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Itu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dia punya kekuatan, dia punya kepemilikan, dia punya kekuasaan. Karena memang Allah berkuasa di hari itu, Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala urusan kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nanti di hari kiamat kita semua akan lari dari istri kita, dari anak kita. Kenapa? Karena kita menyadari betapa beratnya hari itu. Kita akan ditanya tentang anak kita, tentang istri kita. Yang Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita lari dari istri kita, dari anak kita lari dari kita lari dari pasangan kita. Kenapa? Kata Allah, yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu masing-masing sibuk dengan segala urusannya. Karena Allah yang Maha Kuasa, ikhwan. Makanya di sini kita ada isyarat bahwasanya kita minta kepada Allah agar dimudahkan di hari itu. Hari di mana kita berjumpa dengan Allah, hari di mana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari nggak lagi manfaat anak-anak dan harta, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini. Masih ada waktu sedikit, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, bisa saya jawab. Kalau tidak, wallahu ta'ala.
Ada. Nah, dijelaskan lagi Ustaz, definisi asma wa sifat tadi. tauhid asma wa sifat itu terkandung dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada kalimat alhamdu, ada kalimat Allah, ada kalimat Rabb. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan kita yang populer kata ulama adalah kalimat Allah, lafzun jalalah. Yang seluruh kalimat-kalimat asmaul husna yang kita ketahui 99 itu kembali kalimat Allah. Kita mengatakan ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Hamid, ya Allah ya Aziz. Enggak mengatakan ya Aziz ya Allah. Enggak kan? Karena kalimat Allah ini semua nama kembali kepada kalimat lafzun jalalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi yang Allah menamakan dirinya dengan nama itu dan Allah sifatkan dengan sifat itu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Tahrif tanpa merubah maknanya, takwil tanpa menakwil, mengartikan pada arti yang lainnya, tanpa ta'til, tanpa mengosongkan, meniadakan, dan tanpa tamfil, mempermisalkan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Dan kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang maha indah sebagaimana yang Nabi SAW namakan sifatkan bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tarif definisi dari iman kepada asma wasifat. Berarti kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama selain yang Allah namakan kepada dirinya. Kita nggak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya nggak mensifatkan Allah dengan sifat-sifat itu. Dan sifat serta nama Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah nggak bisa kita logikakan. Nggak bisa. Contoh, antum tahu bagaimana ruh antum? Ruh. Warnanya apa? Baunya apa? Bentuknya apa? Beratnya gimana? Apakah dia melayang atau nempel dengan jasad kita? Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian memikirkan? Coba kita pikirkan loh. Kita nggak bisa tuh menjangkau ruh. Ada orang mengatakan ruh kita tuh warnanya putih loh. Oh, warnanya hitam, warnanya pelangi, abu-abu, nggak ada. Kalau masalah diri kita saja kita nggak tahu, akal kita nggak bisa menjangkau itu. Bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah menyebutkan dirinya itu punya sifat ini, punya sifat itu dan sama yang lainnya. Tapi semua itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang kita nggak bisa melogikakannya. Gitu ikhwan. Dan Ahlus Sunnah berjalan dengan kaidah itu. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal, sekufu, setara, sama, sebanding, sejenis dengan Allah. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah ketika menafikan sifat-sifat yang buruk dengan satu kalimat laisa kamitslihi syai'. Dan Allah menetapkan nama dan sifatnya dengan dua kalimat sami'un basirun, menunjukkan penamaan secara tafsir dan peniadaan secara global. Jadi kita menafikan semua keburukan dari Allah. Semua sifat-sifat yang jelek itu Allah nggak layak. Walaupun kita nggak sebutkan sifat buruknya apa, tapi kita menyebutkan nama dan sifat Allah secara terperinci. Itu artinya kita menamakan, kita mensifati Allah menurut apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan Allah namanya dirinya. Allah Ta'ala. Begitu ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? 6. Pada saat kita sedang menerima ujian gitu ya, bisa di kerjaan atau di rumah atau di yang lain, dan kita introspeksi gitu, oh ini bisa jadi karena dosa kita yang dulu gitu. Dan berarti di saat itu dosa kita sedang diampuni kan? Iya. Kalau kita menyadari semua musibah itu pertama dengan sebab dosa-dosa kita, ya, itu termasuk diantara kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kita meyakini dosa itu datang dari lantaran dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah hendak menguji kita dan untuk menaikkan derajat iman kita kepadanya. Kata Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Rauhul Ma'ani, Allah sebutkan musibah. Dan Allah sebutkan macam-macam musibah dalam banyak ayat Al-Quran untuk memberikan informasi kepada kita bahwasanya musibah itu pasti menimpa Anda. Dan bagaimana sikap kita menyikapinya. Kedua, musibah itu datang dari dua hal. Pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita dengan musibah itu.
Padahal kita nggak berbuat dosa. Di antaranya orang semacam ini adalah para nabi dan para rasul dan para ulama kita, yang mereka ditimpa oleh Allah ujian untuk mengangkat derajat mereka. Yang kedua, ini umumnya manusia. Allah menimpakan musibah karena dosa-dosa kita. Dengannya kita banyak mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, dan sebab itu Allah ampuni segala dosa kita. Untuk apa? Untuk meringankan beban kita di kubur dan juga nanti di akhirat. Oleh karena itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita menyadari hal ini, sehingga kita nggak buru-buru menyalahkan pihak lain. Kenapa saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa istri saya membangkang? Itu lantaran dosa kita. Kita harus muhasabah diri kita. Ya, sehingga dengan kita pandai seperti itu, kita mudah mencari sebabnya apa dan kita cari jalan keluarnya. Seperti itu. Dan itu dirasakan oleh para ulama salaf kita rahimahumullahu ta'ala. Dan ingat, di balik musibah itu di mana Allah berikan kita nikmat yang besar. Contoh, ada ulama punya istri cerewetnya Masya Allah. Cerewet banget. Ya, ngomongnya itu luar biasa. Di samping itu, dari cerewetnya ini terkadang lisannya itu suka keseleo, bahasa kitanya ngomongin orang. Dia sabar luar biasa. Itu ujian buat dia keimanan. Di balik itu, Allah lahirkan seorang anak yang begitu taat kepada Allah, dan di antara anak tersebut ada yang jadi ahli hadis. Apa kata beliau? Ini adalah buah dari kesabaranku lantaran istriku memiliki lisan yang sangat tajam. Berarti itu untuk mengangkat derajat. Ya, tapi nggak tahu sama istri-istri kita kan. Semoga Allah juga menjadikan itu sebagai sebab diangkatnya derajat kita. Allahumma amin. Jadi ingat ya kan, kalau orang model kita nih, musibah yang datang itu umumnya untuk menghapus dosa. Sedikit yang bisa mengangkat derajat kita kecuali kita menjadi hamba Allah yang takwa. Wallahu ta'ala alam. Semoga berfaedah buat kita semua, menambah ilmu dan khazanah keyakinan kita kepada Allah, dan Allah memperbaiki segala urusan kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.